Halo semuanya, kembali lagi di Mbabar Wiyoto. Untuk kesempatan kali ini kita bersama dengan Bapak siapa? Rianto Pujonugroho. Nah, betul sekali. Ya, dapat teman-teman. Betul. Nah, di kesempatan yang cerah ini dan indah ini, kita ingin membahas soal PPDB, Pak. PPDB. Penerimaan peserta didik baru. Betul sekali, karena banyak sekali yang sudah tanya, terutama melalui Instagram kita di Putra 7 mengenai tentang PPDB ini, karena kan kebetulan PPDB mulai bulan Juni ya Pak. Iya betul. Sudah Juni. mendekati Juni. Tentu mendekati, ini sudah Juni Mas. Oh iya betul. Maaf saya yang error betul. Jadi ini sudah Juni, maka pasti bertanya-tanya buat teman-teman yang mau masuk STEMBA, gimana sih caranya? Gimana sih sistemnya? Nah, tapi sebelum itu kita harus tahu pembicara kita ini siapa. Nah, coba mungkin sekilas tentang Bapak Rianto Pujo. Ya terima kasih Mas Niko ya. Iya. Saya biasa memanggilnya Mas Niko karena memang namanya Niko. Jadi sebelumnya perkenalkan dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rianto Pujonugroho, memang akrab atau terkenal di SMK 7 ini dengan nama Pak Pujo. Oh terkenal ya Pak? Ya, jadi tidak ada yang tidak tahu siapa Pak Pujo. Dari mulai kantin sampai ke arah utang-utang sampai orang yang utang pun tahu bahwa siapa itu Pak Pujo. Ya, di sini untuk PPDB ini saya sebagai sekretaris panitia PPDB tahun 2021-2022 ini. Oke. Jadi sekretaris ya? Ya, betul sekali. Oke. Jadi semua yang ditanyakan dan dijawab oleh Pak Pujo akan valid datanya. Insya Allah valid. Oh iya. Oke, langsung ke pertanyaan pertama biar nggak panjang. Iya, monggo Mas. Untuk pertanyaan pertama, sistem PPDB tahun ini itu gimana sih Pak? Untuk cerita dulu ya sebelumnya. Jadi sistem di PPDB saya tahun dulu itu saya masuk di tahun 2019 itu sebelum ada pandemi COVID. Jadi sistemnya itu saya daftar dulu, lalu di sekolah ada verifikasi data dan kawan-kawan mendapatkan token. Saya baru daftar online, kemudian di situ battle apa sih Pak? Yang seleksi rankingan. Lalu ada daftar ulang, setelah keterima masuk ke daftar ulang di sana. Nah, sebelum fase ke sana ada juga tes dan kawan-kawan. Saya juga ada waktu itu tuh tes kesehatan di sekolah. Nah, untuk tahun ini sistem PPDB-nya bagaimana, Pak? Ya, terima kasih Mas Niko. Jadi tadi ada bahasa battle. Wah, battle itu seperti di game online. Memang saya pasti yakin Mas Niko ini sering bermain game online karena bahasanya itu battle. Kalau saya itu tidak battle tapi beatle. Iya, benar, Pak. Ya. Grup musik yang sempat kondang di tahun-tahun yang lalu. Dijawab dulu Pak, bahas musik. Sistem PPDB. Untuk tes PPDB memang untuk tahun ini berbeda dengan tahun-tahun yang dulu. Betul. Apalagi Mas Niko ketika mendaftar. Dulu pada saat Mas Niko mendaftar itu masih sifatnya offline, jadi atau luring. Jadi Mas Niko datang ke sekolahan, kemudian bertatap muka dengan kami, kemudian setelah itu mendaftar, mengumpulkan berkas, kita keluarkan token, kemudian ada perankingan, daftar ulang dan sebagainya, semua full luring. Tetapi memang karena situasi pandemi yang masih melanda negara kita ini, Indonesia, termasuk di kota Semarang, kita harus mematuhi protokol kesehatan. Akhirnya PPDB kita adakan secara full online. Jadi full online, tapi mengurangi sentuhan atau mengurangi tatap muka, meminimalisir orang untuk bertemu seperti itu. Makanya semua full online dengan sistem yang terpusat di pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Jadi ini semua sama, SMA, SMK seluruh Jawa Tengah itu semua sama dalam satu sistem seperti itu. Satu Jawa Tengah. Gitu? Satu Jawa Tengah. Jadi tidak ada yang berbeda. Waktunya pun sama, sistemnya sama, polanya pun sama semua. Ini full daring Mas Niko. Sistemnya berarti menggunakan full daring dan terpusat di Provinsi Jawa Tengah. Jadi mulai dari awal sampai terakhir nanti kita full online atau daring
Battle-nya pun online. Iya, battle-nya online ya. Jadi main game itu battle. Iya. Jadi online. Kemudian ketika daftar ulang kemungkinan nanti baru kita hadapkan. Oke. Itu pun kita masih menunggu aturan atau juknis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah terkait dengan daftar ulang. Ketika kita nanti datang ke sekolahan mungkin akan kita bagi ya, betul. Biar tidak ada kerumunan atau tidak ada ya semacam kontak lah ya, Pak. Kontak dengan satu siswa atau calon peserta didik yang diterima itu dengan yang lainnya. Oh iya, betul. Oke, sistemnya kan udah terpusat, udah online. Ya. Nah, untuk jadwal alurnya nih, dari tanggal berapa kita ngapain, tanggal segini ngapain, sampai akhir PPDB daftar ulangnya itu kapan, Pak? Iya, jadi ini yang agak berbeda lagi. Ini seperti ini, Mas Niko. Dari tahun lalu ada permasalahan di input data. Wah, bagaimana itu, Pak? Tahun ini input data itu sudah dilakukan oleh operator SMP asal. Oh, jadi SMP asal yang menginput. SMP asal itu operator itu sudah menginput nilai dari calon peserta didik ini mulai dari semester 1 sampai semester 5 itu diinput, kemudian biodatanya itu juga disinkronkan dengan Dapodik, kemudian piagam kejuaraan itu juga semua diinput oleh SMP asal sehingga nanti calon peserta didik ini sudah tidak harus menginput lagi. Oh iya, tinggal menerima aja. Ya, jadi untuk lulusan 2021 ini tidak perlu repot-repot lagi. Betul. Karena semua sudah siap seperti itu. Nah, karena nanti input datanya sudah semua selesai dari operator SMP, kemudian dari sinkronisasi ke Dapodik, Capil, Dinsos, Dinkes, kemudian barulah tahapan untuk PPDB itu mereka harus lalui. Yang pertama itu ada verifikasi berkas sama pencetakan token. Nah, itu kapan itu, Pak? Nah, itu dilakukan secara mandiri atau daring. Jadi benar kita sendiri bisa. Iya. Jadi calon peserta didik itu tidak perlu datang ke sekolah. Cukup di depan laptop atau di HP, handphone. Itu di smartphone itu kan sudah canggih-canggih. Ya, betul. Termasuk di warnet itu juga bisa. Itu mengecek data-data yang sudah dimasukkan oleh operator tadi. Kemudian dicek kebenarannya apakah benar apa tidak. Karena yang namanya manusia. Ya, betul. Ketika inputnya itu ada yang misalnya 3 terinput jadi 8. Malah bagus malah itu. Lah kalau 3 ke 8 nggak masalah. Tapi kalau dari 9 menjadi 4 itu jadi masalah. Itu. Ya, karena ada kasus, Pak saya itu nilainya itu 9 tapi kok menjadi 3 loh. Ternyata karena inputan saja yang kurang teliti. Nah, di situ akan tahu kalau sudah benar-benar divalidasi oleh yang bersangkutan itu sudah betul. Maka si CPD atau calon peserta didik itu akan mengeprint atau mendapatkan token setelah memverifikasi bahwa jadi setelah verifikasi token. Ya, pencetakan token itu dilaksanakan pada tanggal 14 Juni. 14 Juni itu masih ada sekitar 11 hari ke depan. Mulai dari 14 Juni. Ya, mulai 14 Juni sampai tanggal 19 Juni. Ya. Jadi kita hanya ada 14 sampai 19 Juni. Ini perlu diingat. Jadi 14, 15, 16, 17, 18, 19 hanya 6 hari. Dan itu waktunya bebas. Karena itu daring atau online. Mau pagi jam 7 boleh, mau jam 10 malam pun nggak ada masalah. Jadi itu jam 12 ya nggak ada masalah karena tidak mengenal waktu istirahat. Apalagi jam 11 malam tidak mengenal waktu tidur malam juga. Betul, karena kan online ya, Pak. Betul. Online nggak tidur, betul. Ya itu nggak lucu tapi, Pak. Nggak apa-apa. Oke, berarti setelah 14 sampai 19 Juni lalu setelah itu? Setelah Juni verifikasi dan pencetakan token itu si CPD ini kemudian harus aktivasi dulu, Mas Niko. Jadi nanti seperti ini,
setelah mendapatkan token, si CPD ini harus masuk ke sistem lagi. Yeah. Sistemnya itu ppdb.jatengprof.go.id. Ya. Di situ nanti ada pilihan untuk aktivasi akun. Betul. Nah, di aktivasi akun nanti diminta untuk memasukkan token yang dia dapat dari tadi ketika verifikasi. Kemudian akan memasukkan alamat email. Ya. Nah, alamat email ini nanti digunakan ketika mungkin lupa password dan sebagainya lah. Sudah aktivasi, kemudian password dan sebagainya sudah semua siap, itu teraktivasi. Nantinya itu bisa digunakan untuk mendaftar. Oke. Nah, jadi tahap setelah verifikasi berkas, kemudian token, kemudian aktivasi, itu baru pendaftar di tanggal 21 sampai tanggal 25. 21 sampai 25. Iya, jadi hanya 6 hari, 21, 22, 23, 24, 25. Hanya 5 hari. 5 hari malah, ya. Iya. 20. Ya, betul. Sampai tanggal 26. 26. Iya, maaf, tanggal 26. Itu pendaftaran PPDB-nya itu tidak, walaupun daring tapi tidak full online semua, dari waktu itu nggak bisa semua Mas Niko. Ya. Itu mulainya itu pukul 07.00. Pagi, ini perlu perlu dicatat karena ini jangan sampai masyarakat berpikir bahwa karena ini full online nanti dari misalnya jam 2 dini hari itu bisa, tidak. Oh ya. Karena kita berkaca pada yang tahun-tahun lalu, maka dari malam-malam ramai ya Pak, servernya error. Jam 7 pagi sampai 23.55. Oke. Nah, setelah jam itu sistem istilahnya apa ya? Istirahat. Istirahat lah, cooling atau breakdown. Ya, pasti panas, Pak. Ya, breakdown. Breakdance bukan? Iya. Kalau breakdown malah tambah panas akan pola seperti itu. Jadi breakdown biar istilahnya refresh karena sehari sudah digunakan untuk pokoknya bergelut dengan data-data dari seluruh Jawa Tengah, karena SMK itu kan banyak sekali. Betul. Dan nanti penutupan untuk pendaftaran ini perlu diingat juga untuk masyarakat semuanya, ini penutupan itu pada tanggal 26 Juni pukul 16.00. Jam 4 sore, bukan jam 12 malam ya? Tidak jam 12. Kalau dulu kalau tidak salah jam 12. Ya, Pak. betul ya, Pak. Zamanmu ya? Ya, zaman saya. Zamanmu itu jam 12. Untuk tahun ini pendaftaran ditutup tanggal 26 pukul 16.00. Ya, Dan itu waktu-waktu sistem, bukan waktu jam kita sendiri lagi. Ya. Karena kalau jam kita sendiri kadang ada yang dilebihkan, ada yang dikurangi, merasa ini belum jam 4, ternyata sistem sudah jam 4. Ya, seperti itu. Kemudian setelah pendaftaran itu ditutup semuanya, kemudian nanti sistem itu akan memberikan semacam seleksi atau battle ya tadi ya? Battle perankingan. Nah, perankingan dari semua yang sudah masuk. Betul. Oh ya, sebelum ke situ, selama pendaftaran Mas Niko, selama pendaftaran itu boleh berganti atau memindahkan pilihan sekolahnya di semua jalur. Jadi misalnya seperti ini juga saya belum sampaikan. Berapa toh Pak yang bisa saya pilih? Seperti itu. Ini juga penting untuk masyarakat semuanya. Nanti sama CPD, satu anak itu bisa memilih 3 jurusan dengan maksimal 2 sekolahan. Jadi 3 jurusan dengan 2 sekolahan. Berarti satu sekolah 2 jurusan, sisanya sekolah lain. Jadi bisa jadi misalnya si Niko itu sangat yakin, sudah saya satu SMK 7 saja. Saya memilih 3 jurusan ini di SMK 7 semuanya. Bisa, nggak ada masalah. Kemudian karena Niko itu takut, karena kemampuannya itu misalnya pas-pasan seperti itu. Jadi yang 2 di SMK 7, 1 di SMK lain, itu nggak masalah. Seperti itu. Jadi nanti jangan kaget semuanya tentang kok saya bisa pindah, tidak bisa. Sangat bisa. Jadi misalnya ketika pendaftaran itu saya melihat
nilainya nggak masuk gitu ya. Nilainya tidak masuk seperti itu, maka akan boleh loh Pak dideketin aja kertasnya Pak biar bisa kebaca. Ya, maka akan dilaksanakan pemilihan di sekolah lain. Oh ya, ini tadi penutupannya bukan tanggal 26 Mas Niko, penutupannya itu tanggal 24 Juni. 24 malah Pak. Ya, jadi malah berarti mulai dari 21 sampai 22, 23, 24 hanya 4 hari untuk pendaftaran. Jadi gitu. ini ralat untuk pendaftaran itu 21 sampai tanggal 24. Jadi penutupannya 24 sampai pukul 16.00. Oke. Ini luar biasa sekali. Cepat banget. Cepat sekali karena mungkin masalahnya online. Ya. Jadi itu Mas Niko bisa berganti-ganti. Caranya mungkin batalkan dulu, kemudian nanti mendaftar lagi seperti itu. Ini gagal lagi jurnalnya, ini batalkan lagi, ganti lagi. Pak, sampai berapa batasannya? Sampai 1000 kali nggak ada masalah. Yang penting waktunya masih ada. Sebelum 24 Juni. Sebelum jam 16.00. Ya. Itu yang penting itu. Waktu Indonesia Barat ya. Waktu Indonesia Barat. Jadi nanti kalau ada yang orang Papua, orang Papua itu, wah ini kok jam segini kok sudah tutup. Oh, enggak, kan Papua lebih dulu. Jam segini kok masih bisa. Nah, jadi itu nanti perlu Kemudian tanggal 25 sampai 26 Juni itu nanti istilahnya tadi seleksi battle tadi. Battle itu kan seleksi rankingan akan dilihat dari mulai awal sampai akhir. Kemudian prioritas pilihan juga akan di rolling ganti-ganti. Kemudian tanggal 26 Juni inilah pengumuman. Oh, siapa yang lolos dan tidak lolos. Pengumuman maksimal tanggal pukul 23.55. Jadi ini ada yang beda untuk masyarakat atau calon pendaftar di SMK 7. Pengumuman itu kalau biasanya dulu kan pasti kan misalnya tanggal 26 Juni itu pukul 00 itu sudah keluar. Ini bisa jadi belum keluar. Jadi pengumuman itu paling lambat pukul 23.55. Bisa jadi pengumuman pukul 23.00 bisa jadi. 23.55 bisa jadi. Ngepas. Tapi kalau 23.59 nggak mungkin. Ya karena sudah ya Pak. Jadi ditunggu saja seperti itu. Santai ya Pak. Pengumumannya nanti online juga Mas Niko. Oh iya. Jadi silakan bisa dilihat di. Berarti nggak perlu datang ke sekolah lihat tulis. Kalau dulu kan lihat ini, dilihat ternyata bukan nama saya. Ternyata nama orang lain. Betul. Sedih itu. Nah, setelah diterima kemudian nanti ke daftar ulang Mas Niko ada tanggal 28 Juni sampai 2 Juli. Nah, di SMK 7 waktu untuk daftar ulang ini kita mulai pukul 08.00 sampai pukul 14.00. Jadi ini manfaatkan 28 sampai 2 Juli. Dan diharapkan tanggal 12 Juli ini kita bisa masuk atau tatap muka sesuai dengan arahan dari Pak Menteri. 7 Juli bisa tatap muka secara terbatas. Betul. Kita berdoa semoga COVID ini melandai bahkan turun sehingga kita bisa segera bertemu. Karena kita tidak mungkin. Udah rindu untuk rindu untuk PTM tatap muka ya Pak. Betul. Oke, kalau saya rekap kembali jadwal PPDB dari awal itu mulai dari pertama diupload oleh sekolah SMP masing-masing, diinput datanya oleh sekolah masing-masing. Lalu tanggal 14 Juni sampai 19 Juni itu verifikasi data, verifikasi berkas atau data dari peserta didik. Ya, jadi dari sekolah kan udah diinput, siswanya memverifikasi itu benar atau enggak sampai 19 Juni. Lalu kemudian tanggal 21 Juni sampai 24 Juni itu pendaftaran. Untuk pendaftaran mau sekolah mana, mau milih 21 sampai 24. 24 Juni. Lalu untuk daftar ulang itu tanggal berapa tadi Pak? 28 sampai 2 Juli. Ya. Nah, untuk yang bingung bisa diulang lagi untuk jadwal-jadwalnya karena ini rekap. Jadi intinya yang pertama adalah input data dulu dari SMA masing-masing, kemudian kita verifikasi data, kemudian pendaftaran, kemudian yang terakhir daftar ulang. Dan semuanya full online kecuali daftar ulang. Daftar ulang tetap butuh kita untuk ke sekolah. Nah, itu jadwal PPDB. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jalur penerimaannya Pak. Oh iya, jadi
Ini juga beda lagi Mas Niko. Beda lagi ya? Ya ini beda lagi. Jadi jalur penerimaan yang ada di SMK ini ada perbedaan sedikit, tetapi mungkin agak cukup berbeda, agak membingungkan. Ya. Karena ada 3 jalur di SMK Negeri 7 Semarang ini untuk penerimaannya. Yang pertama itu adalah bahasanya itu jalur zonasi. Ada zonasinya. Nah, ini yang perlu diluruskan oleh semuanya. Jadi jalur zonasi ini sebenarnya bukan zonasi murni sebenarnya, tapi bisa dikatakan itu jalur bina lingkungan. Jadi jalur zonasi ini diperuntukkan untuk mengakomodir kelurahan-kelurahan atau desa yang ada di sekitar sekolah. Dan itu pun kita batasi 10% maksimal. Kalau tidak terpenuhi 10%, maka limpahannya atau sisanya itu diberikan kepada jalur prestasi atau jalur lewat nilai raport. SMK 7 untuk jalur zonasi ini kita mengambil 2 kelurahan Mas Niko. Yang pertama itu adalah Kelurahan Mugasari tentunya, di belakang sekolah, karena memang SMK 7 ini berada di Kelurahan Mugasari. Kemudian di Kelurahan Pekunden. Pekunden ya. Jadi hanya 2 kelurahan Mugasari dan Pekunden. Jadi untuk calon peserta didik yang rumahnya di Mugasari maupun di Pekunden bisa masuk lewat jalur zonasi. Bina lingkungan itu tadi. Ini 10% Mas Niko. 10%. 10% itu kalau di SMK 7 ya sekitar 61 anak. Ya, ini luar biasa banyak sebenarnya. Ini nanti kita bahas di daya tampung, cuman lebih sekilas kita di sekolah itu untuk satu angkatan 600-an ya Pak? Betul, 600-an. Jadi 10% mungkin 60 anak. Jadi itu yang merupakan di hal zonasi. Betul. Oke. Jadi itu yang pertama jalur zonasi atau bina lingkungan kita bisa sampaikan itu. Yang kedua itu ada jalur afirmasi. Ya, itu bagaimana itu? Jalur afirmasi itu digunakan untuk calon pendaftar itu yang dari keluarga yang tidak mampu. Betul. Itu dibuktikan dengan SKTM. KIP. Oh bukan. Kalau dulu kan SKTM. Sekarang SKTM nggak berlaku. Jadi kalau dulu itu ketika pakai SKTM dan berbondong-bondong untuk pakai SKTM semua. SKTM dadaan. Untuk tahun ini tidak berlaku. Yang digunakan adalah satu, dia mempunyai KIP. Karena itu dari pusat. Yang kedua, terdaftar di database di kabupaten atau kota setempat. Jadi ketika klik nama saya, misalnya namanya Mas Niko, itu masuk di database misalnya di Kota Semarang ya. Di Kota Semarang klik, ternyata masuk database di Dinas Sosial Kota Semarang. Maka berarti Mas Niko bisa masuk ke dalam jalur afirmasi. Di luar itu nggak boleh. Jadi wah Pak, saya punya SKTM ini, nggak boleh. Tahun lalu saya buat. Siap-siap. Sekarang saya buat lagi lah. Kenapa kok beda? Memang itu aturannya. Karena kemarin di Tenggarai banyak SKTM tanda kutip dadaan. Akhirnya palsu banyak. Mungkin bukan palsu tapi dadaan. Betul sekali, bukan palsu tapi dadaan. Jadi mengada-ada biar bisa masuk ke sekolah-sekolah favorit. Makanya pemerintah Provinsi Jawa Tengah mensiasati dengan itu. Betul. Itu yang pertama untuk jalur afirmasi untuk anak-anak dari keluarga yang tidak mampu. Yang kedua dari anak-anak dari tenaga nakes. Afirmasi juga gitu? Iya, masuk afirmasi. Dari anak-anak tenaga nakes itu yang menangani tentang COVID. Ya, diutamakan COVID di ruangan ICU, terus HCU dan sebagainya. Itu yang yang direkomendasikan. Itu pun datanya by sistem. Jadi tidak bisa tidak bisa istilahnya tadi seperti SKTM tadi. Majukan mama saya kerja di rumah sakit tapi bukan COVID. Jadi ada misalnya di rumah sakit dia bagian pendaftaran. Pendaftaran untuk IGD misalnya. Bukan di pendaftaran di depan. Itu ternyata mengajukan saya anak nakes, tapi karena tidak terdata di Dinas Kesehatan Provinsi, maka tidak bisa. Karena kita sistemnya adalah database. Ketika anak-anak misalnya benanya Revaniko, klik ternyata anak atau putra dari nakes itu sudah masuk, ada data sendiri. Langsung ada namanya. Langsung ada namanya. Oh ini masuk di
afirmasi untuk nakes. Oke. Untuk afirmasi itu minimal 15%. Minimal 15%. Bisa lebih. Tetapi untuk nakes, nah untuk nakes maksimal hanya 5%. Oh, maksimal 5%. Ya, jadi tidak bisa lebih. Kalau ada yang lebih, maka seleksinya berdasarkan prioritas pilihan, kemudian domisili tempat tinggal sama umur. Oh, iya. Jadi dari afirmasi kan ada 15%, 5%-nya untuk untuk nakes. Untuk yang pindahan? Oh, pindahan tidak ada. Jalur perpindahan orang tua itu hanya ada pada SMA. SMA gitu. Oh, nah, okay. SMK itu yang ketiga, ini tadi yang satu itu jalur zonasi, kemudian yang kedua adalah afirmasi, yang ketiga ini jalur prestasi itu yang ini yang membingungkan juga. Jalur prestasi ini itu membingungkan karena banyak yang seperti ini, Pak, saya tidak punya prestasi, maka saya harus mendaftar di mana? Nah, ini memang hanya istilah saja jalur prestasi. Karena sebenarnya jalur prestasi itu adalah jalur yang menggunakan nilai rapot murni nilai rapot. Nilai rapot jika punya kejuaraan itu bisa ditambahkan. Nah, itu pun kejuaraan itu ada aturannya, Mas Niko. Apa jadi itu, Pak? Aturannya itu 3 tahun ke belakang. Tidak boleh 4 tahun. Tidak, 3 tahun ke belakang dan maksimal 6 bulan ke belakang dari pendaftaran. Jadi maksimal ke belakang itu 3 tahun, tapi maksimal dia peroleh itu 6 bulan sebelum pendaftaran. Jadi di antara 3 tahun yang lalu sampai 6 bulan yang lalu. Nggih, betul. Jadi misalnya Niko punya kejuaraan misalnya silat. Bulan Februari. Itu nggak bisa. Nggak bisa. Karena kan itu sudah habis tenggangan batas waktunya. Ya, betul. Seperti itu. Ini yang perlu dipahami bersama. Ya. Itu untuk prestasi. Betul. Ya, jadi ada tiga jalur. Jadi jangan khawatir yang tidak punya prestasi ya berarti murni. Masuknya prestasi ya. Nilai murni rapot nilai itu. Nilai murni saja. Tidak nilai murni dapat dari mana sih, Pak? Ya? Dapat dari mana nilai murni itu? Nilai murni itu ini jadi nilai rata-rata rapot untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris dan juga IPA. Oh, okay. Semester 1 sampai 5. Enggak 6. Enggak. Jadi makanya tadi kenapa kok prestasi pun juga dibatasi 6 bulan ke belakang dari penerimaan karena memang mungkin seperti itu. Ya. Okay. Itu dari jalurnya ya, Pak? Betul, okay. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Syarat-syarat. Ya. Jadi kalau syarat itu sebenarnya ini yang agak simpang siur sebenarnya. Jadi syarat pendaftaran ini sebenarnya sudah tidak perlu ada kalau dia adalah satu lulusan tahun 2021 ini. Karena semua syarat sudah diinput oleh sistem operator tadi ya. Dari SMP itu nggih. Termasuk dari kenapa bagaimana taunya dia itu kakaknya itu di sini. Nah, karena sistem sudah terintegrasi dengan Capil, Dinas pencatatan sipil. Jadi database itu juga dari Capil, kemudian masuk ke dalam sistem. Kemudian syarat-syarat ini nanti dibawa pada saat daftar ulang. Syarat-syarat yang pertama dibawa pada saat daftar ulang. Atau yang kedua untuk lulusan sebelum tahun 2021. Jadi sebelum lulusan 2021 sama lulusan dari luar provinsi Jawa Tengah. Syarat-syarat ini. Ya, syarat-syaratnya yang pertama itu adalah ya teman-teman. Apa namanya tadi surat keterangan nilai rapot. Jadi semester 1 sampai semester 5. Kemudian nanti ada KK itu juga perlu. Kemudian tadi yang saya sebutkan tadi piagam atau sertifikat kejuaraan jika punya. Tidak punya enggak apa-apa. Kemudian kalau punya KIP sertakan KIP. Jadi KIP sertakan KIP karena kan ada itu kartunya itu kalau tidak salah warnanya biru. KIP
Hijau kan? Biru. Oh ya, biru. Kalau hijau kan BPJS. Oh iya. Saya punya yang hijau, Pak. Kemudian nanti ada juga surat pernyataan atau keterangan domisili. Nah ini yang tadi belum saya sampaikan, domisili dari pondok pesantren. Kalau dia anak pondok pesantren. Kemudian mungkin juga surat keterangan anak nakes. Nah surat keterangan anak nakes ini untuk siswa-siswi yang orang tuanya itu bekerja di luar provinsi Jawa Tengah, tetapi KTP-nya adalah Jawa Tengah. Nah ini luar biasanya provinsi masih mengapresiasi warganya walaupun bekerja di luar sebagai anak nakes tapi punya KTP di Jawa Tengah maka masih bisa. Jadi itu saja. Kemudian yang terakhir adalah surat pernyataan sehat, Mas Niko, itu sangat penting sekali untuk teknologi rekayasa ini dan informatika ini. Sehat pendengaran dan juga tidak buta warna. Oke. Karena itu wajib tuntutan di industri. Kalau sampai nanti di industri buta warna, misalnya jurusan listrik buta warna, wah bahaya. Kabel kuning, merah, kabel biru, kebalik ternyata malam kita putih betul. Itu. Nah, itu juga terafiliasi atau terkoneksi dengan pertanyaan saya berikutnya. Tesnya tuh bagaimana, Pak? Ada nggak sih kalau di zaman saya ada tes kesehatan, bahkan mungkin di tahun sebelumnya saya itu ada tes akademik, ada tes fisik juga. Untuk tahun ini kan online semua. Lalu tesnya apa saja atau kalau ada, kalau nggak ada atau bagaimana? Ini saya lanjutkan yang tadi dulu, Mas Niko. Jadi itu syarat-syaratnya tadi itu nanti kalau bisa di scan semuanya dulu, Mas Niko. Oh, bentuk file ya? Ya, dari bentuk file. Selain hard copy juga disarankan untuk nyekan semuanya. Karena semua yang akan di input itu juga harus menyertakan upload dokumen. Jadi nanti upload dokumen, diketik, upload dokumen, ketik, upload dokumen. Jadi sudah siap seperti itu. Jadi nanti juga sama, Mas Niko. Ada lulusan tahun 2021 tetapi dia melihat datanya kok tidak ada. Wah, dia panik. Tidak usah panik. Tidak usah berpikir negatif. Waduh, ini saya nggak bisa dan sebagainya. Tidak usah panik. Pokoknya seperti itu. Ini pesan dari Dinas Pendidikan, tidak usah panik. Karena semua bisa untuk dicek datanya. Kalaupun tidak bisa, tadi input mandiri seperti itu. Ya, cukup klik cek saja NISN-nya, kemudian NIK sama tanggal lahir kita. Nanti baru kita akan lihat, seperti itu. Betul. Nah, kemudian tadi pertanyaan dari Mas Niko, apakah ada tes? Ya. Kalau tes tidak ada, Mas Niko. Jadi dulu itu tes khusus itu ada karena untuk melihat bakat minat dari siswa. Kalau yang ini tidak ada. Ini murni dari nilai rapot dan kejuaraan. Dikalikan nilai akreditasi. Ya, saya lupa tadi nilai akreditasi. Nilai akreditasi itu akreditasi A itu nanti dikalikan 1. Akreditasi B itu 0,99. Kemudian C itu 0,98 dan D itu 0,97. Jadi ini perlu di garis bawahi bahwa di SMK 7 ini tidak ada yang namanya tes khusus atau tes bakat minat. Kalau tes kesehatan, syaratnya tes kesehatan harus lulus tes kesehatan itu jelas itu mutlak di SMK 7. Berarti harus lulus tadi yang nggak boleh buta warna. Ya, buta warna, kemudian pendengaran lancar. Untuk tinggi? Kalau disarankan begini, bener Mas Niko. Kita hanya menyarankan. Memang disyaratkan memang tidak ada. Tapi kalau sekolah bisa memberi gambaran, memang di industri itu rata-rata meminta lulusan itu misalnya seperti di mesin, itu rata-rata itu tinggi badan di perusahaan itu menjadi salah satu persyaratan. Jadi nanti diharapkan paling tidak anak-anak yang keluar dari sini itu bisa diterima di industri. Ya monggo lah untuk tinggi badan.
Tapi kalau memang Pak saya mau berwira swasta nggak ada masalah. Ya. Toh di syarat dari dinas tidak ada. Tidak mencantumkan. Tidak Ya? mencantumkan. Kalau jadi saya itu waktu itu yang laki-laki 155, perempuan 150 minimal ya. Ada Pak? 160 yang laki-laki, yang cewek 155. Seperti itu. Oh Oke. iya. Oke. Itu yang dulu ya, yang Itu sekarang yang dulu. masih Sekarang belum. tidak Masih ada belum masalah. jelas belum, ya? belum, memang belum diatur di Juknis. Tetapi memang di industri itu ketika meminta rekrutmen, salah satunya yang diminta adalah tinggi badan. Jadi Tinggi badan seperti itu. oh iya. Oke. Oke. Itu mungkin sekilas tentang PPDB, akan ada lanjutannya lagi. Mungkin bisa disampaikan di episode yang berikutnya ya Pak. Karena Ya, waktunya mungkin- sudah tahu lama. Oke, cukup ini dulu aja. Ya, cukup ini dulu. Yang penting sudah tahu jadwalnya dulu Mas Oke, Niko. jadwal. Kemudian syarat-syaratnya seperti apa, Gambarannya. kemudian gambarannya seperti apa dulu. Nanti kami siap untuk Menjawab pertanyaan. Bisa melalui Potret 7 Potret 7 atau Atau hotline apa namanya? SMK Negeri 7. SMK Negeri 7 Semarang. ada nomornya Pak? Ada, Nanti tinggal dicantumkan di editan. silakan nanti bisa di apa namanya dicatat nomornya ini 0858 0022 3777. Nah, ini ada di sini nanti muncul. Ya, nanti keren gitu muncul. Nah, oke, sekian dari kami berdua. Saya Bini Arif Aniko. Saya Rianto Pujonegoro. Nah, kami dari SMK Negeri 7 Semarang. Ya, tiada hari tanpa prestasi. Semoga